polisi. Ganteng. Polisi ganteng. Tapi kita Felix lagi. Oh. Terima kasih rekan-rekan media. Terima kasih rekan-rekan media. Hari ini kita akan merilis kasus penipuan yang dilakukan oleh tersangka di belakang saya dengan modus mengaku sebagai anggota Polri dan memacari atau meminjam uang kepada korban, dan karena yang bersangkutan menggunakan atribut kepolisian, maka dari itu korban merasa tertipu. Dan juga setelah menyadari bahwa tersangka bukan polisi, akhirnya dari korban melakukan pelaporan kepada Polsek Regol dan berhasil dilakukan penangkapan. Untuk pelapor sendiri inisialnya ada NRS, di daerah rumahnya di daerah Kabupaten Bandung. Untuk tersangka yaitu DHP, DYP, dengan modus operandi yang bersangkutan kenal dengan aplikasi Tinder dengan korban dan mengaku sebagai anggota kepolisian bernama saudara Atenus Felix Ropas dengan pangkat AKP dan berdinas di Bareskrim Polri. Kemudian berhubungan dengan korban melalui aplikasi WhatsApp dan meminjam uang pertama kali sebesar 40 juta. Kemudian dengan alasan mengaku lagi ada bermasalah dengan sidang kode etik. Kemudian juga meminjam kembali kurang lebih 90 juta. Dengan akhirnya korban karena tidak tega meminjamkan kembali dengan menggadaikan BPKB kendaraan korban. Dan kemudian setelah dipinjamkan uang kedua kalinya itu, ternyata tersangka tidak bisa dihubungi kembali, sehingga pelapor melapor ke Polsek Regol, dan dengan tim dari Polsek Regol berhasil menangkap pelaku tersebut. Barang bukti yang kita amankan yaitu seragam PDL Polri dengan atributnya lengkap, kemudian satu rompi hitam, satu kaos polisi, field cap, PAMA, kemudian pin reserse, walkie-talkie, korek api berbentuk senjata api jenis pistol, kemudian kartu kredit Bank Mega, rekening koran milik korban, dan bundle chat percakapan korban dan pelaku, sehingga korban percaya dan lainnya, sehingga akhirnya dilakukan penangkapan di kos-kosannya tersangka tersebut, dan sekarang sudah diamankan di Polsek Regol. Untuk penipuan tersebut, uangnya digunakan untuk gaya hidup. Ada yang digunakan untuk membeli sesuatu, ada yang digunakan untuk memain judi slot untuk dari uang tersebut. Sehingga kerugian yang dialami oleh korban kurang lebih 165 juta. Tersangka dijerat dengan pasal 378 KUHP tentang penipuan dengan kurungan kurang lebih 4 tahun penjara. Boleh tanyakan? Berapa lama hubungan si pelaku dengan Sejak kapan hingga sampai kapan? Dari bulan Desember, jadi kurang lebih 3 bulan dari sekarang. Kalau menyamar sebagai anggota polisi sendiri, sudah kapan? Ini masih kita dalami apakah yang bersangkutan memang sudah pernah melakukan penipuan sebelumnya dengan mengaku sebagai anggota polisi atau memang baru sekarang ini. Sementara masih yang pengakuannya baru sekali, tapi nanti kita masih dalami lagi. Oh, pernah katanya di Sukabumi sekali. Ya, tapi nanti lebih dalamnya kita akan cek ke Polres Sukabumi apakah ada laporan dan lainnya. Kalau korban sendiri ini membeli barang atribut kepolisian di mana? Dari online atau toko jual beli online. Terus kalau misalnya ini kan semua perwira ya Dan ya. Apakah si pelaku tuh mengetahui jelas atribut atau itu? Ya, jadi kalau kita lihat di sini memang atributnya cukup lengkap. Apakah yang bersangkutan ada hubungan keluarga atau hubungan teman dengan
aparat kepolisian masih kita dalami. Tapi yang pasti yang bersangkutan melakukan sendiri dengan niat sendiri. Kan di Sukabumi pernah juga ngaku sebagai polisi. Ya. Ada korban lain nggak? Ya makanya ini kita harus, ini kan baru pengakuan. Nanti kita akan dalami di Polres Sukabumi apakah pernah ada laporan yang benar disampaikan dan ada korbannya. Ya. Dan kalau dari foto-foto dia kayak pernah ke kantor polisi gitu itu di Polres mana gitu ini? Ini Polsek. Polres. dia pasti tewa. Masih di sini. Ya itu rata-rata di Sukabumi semua. Makanya nanti kita mungkin melabuhinya bahwa dia datang ke Polsek dan foto-foto. Kalau misalkan korban dengan pelaku ada hubungan nggak, Dan? Ya mereka hubungannya kan dari aplikasi Tinder. Aplikasi Tinder adalah aplikasi mencari pasangan. Pastinya mereka mungkin dengan bujuk rayu sebagai pacar dan lainnya. Kalau korban sendiri kesehariannya berprofesi sebagai apa? Karyawan. Ya, betul. Karyawan. Oke. Dan ditangkapnya kemarin Belum lama ini. Kemarin. Dua hari yang lalu ditangkap di kos-kosan, kemarin baru nyampe sini. Kos-kosannya di daerah Kos-kosannya mana? di daerah Situ Dago. Oh, jadi tinggalnya di Bandung tapi ngaku-ngaku tugas di Bareskrim. Iya, Oh. betul. Dinasnya mengaku di Bareskrim di bagian pembinaan. Ya. Pembinaan di Bareskrim. Ya. Ada. Oke. siap. Barang bukti, Dan? Nggak ada. Nggak ada. Mundur. Barang bukti. Apa? Mundur, kita yang mundur. Jin 1, 2, 3. Depan dan Jin 1, 2. Pelaku. Kamu orang Bandung? Asli orang Bandung? Asli orang Bandung? Orang mana? Palembang. Sebelum dari Sukabumi itu ada laporan? Jadi di Sukabumi hanya foto-foto di polsek-polsek itu aja? Itu saya lihat ada foto-fotonya? Ya. Berarti kamu sama anggota polsek aku polisi dari Bareskrim? Hah? Selain ini ada korban lain? Nanti saya cari benar ada loh. Hah? Kamu ngaku polisi itu loh, mau membuat nama mau polisi kamu itu, ya? Baik. Kalau mau setting yang itu silakan aja yang mau turun dari mobil kan? Ya. Silakan aja kalau mau di setting gitu. Ancaman hukumannya berapa sih tadi? 4 tahun. 4 tahun ya? Hah? Jadi siang laporan, malam dia tangkap. Oh, langsung. Korbannya lapor pemerasan hukum, nggak ada penipuan hukum, nggak ada yang lain, pelecehan gitu kan? Hanya itu sih kalau lihat dari hasil penyelidikan tidak ditemukan. Lah, kayaknya ditipu 100 juta. Bang Baim. Palembang lagi itu Bang Baim. Ayo koreknya Bang ya? Mana? Tapi berat korek